Amad Diallo, pahlawan di tengah krisis Manchester United. Old Trafford nyaris menjadi panggung tragedi bagi Manchester United, tapi satu nama menjadi pembeda, dialah Amad Diallo. Pemain muda ini mencetak hat-trick pertamanya di level senior, dan menyelamatkan Setan Merah dari kekalahan. Awalnya harapan para pendukung MU hancur ketika Manuel Ugarte malah mencetak gol bunuh diri, yang memberi Southampton keunggulan 1-0 di babak pertama. Siapa sangka, tim juru kunci yang datang ke Old Trafford hanya dengan bekal 6 poin sepanjang musim, bermain bak Los Blancos di hadapan King MU. Amad Diallo pun muncul sebagai penyelamat. Menit ke-82 ia menyamakan kedudukan, menghidupkan kembali asa di tepi kehancuran. Tak berhenti di situ, Diallo menutup laga dengan 2 gol tambahan di menit-menit akhir, memastikan kemenangan 3-1 yang terasa seperti keajaiban. Meski menang, performa kolektif MU jauh dari kata meyakinkan. Kini mereka berada 10 poin di atas zona degradasi, dan pertanyaannya, mau jadi apa MU tanpa Amad Diallo? Solusi darurat Arsenal, ini saran Rio Ferdinand. Arsenal lagi pusing 7 keliling gara-gara krisis striker, cedera ACL Gabriel Jesus bikin Mikel Arteta harus putar otak. Kai Havertz memang sudah mencetak 12 gol musim ini, tapi fans masih gregetan karena dia sering buang peluang emas. Apalagi di laga penting seperti saat Arsenal tumbang dari Newcastle di Piala Liga, dan ditekuk Manchester United di Piala FA. Di tengah tekanan ini, Rio Ferdinand legenda Manchester United, muncul dengan saran yang bikin banyak orang tercengang. Dalam program pra-pertandingan di TNT Sports, Ferdinand bilang, kalau jadi Arsenal, saya bakal pinjam Karim Benzema dari Al Ittihad. 6 bulan saja, cukup buat bantu perburuan gelar. Benzema yang kini merumput di Liga Pro Saudi, dianggap sebagai solusi instan buat lini depan Arsenal. Apalagi, Arteta sendiri sudah mengonfirmasi kalau mereka memang sedang aktif mencari striker baru. Menurut sang manajer, kami sudah punya daftar incaran, bahkan sebelum Jesus cedera. Sekarang, kami harus bergerak lebih cepat. Apakah Benzema bakal jadi jawaban krisis Arsenal? Kyle Walker menuju pintu keluar, Manchester City bidik Andrea Cambiaso. Manchester City dikabarkan ingin mendatangkan bek muda Juventus Andrea Cambiaso, untuk menggantikan sang veteran Kyle Walker. Menurut laporan Sky Sports Italia, City siap mengguyur Juventus dengan tawaran awal sebesar 65 juta euro. Tapi Juventus tetap ngotot dengan harga 80 juta euro untuk bek serba bisa ini. Dengan kontrak yang masih berlaku sampai 2029, Juve jelas punya posisi tawar yang sangat kuat. Sementara itu, masa depan Kyle Walker di Etihad semakin jadi tanda tanya. Bek 34 tahun ini dikabarkan tertarik mencari tantangan baru di luar Inggris, dengan AC Milan jadi salah satu pelabuhan potensialnya. Andrea Cambiaso sendiri tampil impresif musim ini, mencatatkan 2 gol dan 2 assist dari 25 laga. Namun, laporan dari BBC menyebut negosiasi ini tidak semulus yang dibayangkan. Apakah The Citizens bakal berhasil menggoyahkan Juventus untuk melepas talenta muda mereka? Kontrak baru Haaland, berdurasi 9,5 tahun di Manchester City. Erling Haaland mesin gol asal Norwegia, telah menandatangani kontrak fantastis berdurasi 9,5 tahun, yang akan mengikatnya di Etihad Stadium hingga 2034. Ini bukan sekadar perpanjangan kontrak, ini adalah pernyataan besar dari City, untuk mendominasi sepak bola selama 1 dekade ke depan. Haaland yang bergabung dari Borussia Dortmund pada musim panas 2022, sudah mencetak rekor demi rekor. Dalam 126 penampilan, ia mencatatkan 111 gol dan 15 assist. Tidak hanya itu, ia juga memenangkan 2 gelar Liga Inggris, 1 Liga Champions, dan 1 Piala FA. Dengan koleksi golnya, Haaland bahkan menjadi top skor dari 5 liga top Eropa selama 3 tahun terakhir. Jika ia terus tampil konsisten, bukan tidak mungkin Haaland akan memecahkan rekor Alan Shearer sebagai pencetak gol terbanyak Liga Inggris sepanjang masa. Shearer mencatatkan 260 gol, sementara Haaland yang baru berusia 24 tahun sudah mencetak 79 gol. Rekor itu kini terlihat hanya soal waktu. Dengan kontrak baru ini, era kejayaan Manchester City akan segera kembali. Resmi gabung PSG, Kvaratskhelia ukir sejarah baru di Paris. Paris Saint-Germain sukses memboyong bintang Georgia Kvaratskhelia dari Napoli dengan mahar fantastis 70 juta euro. Dengan kontrak berdurasi 3,5 tahun, pemain berusia 23 tahun ini akan menghiasi Parc des Princes hingga Juni tahun 2029. Yang membuat transfer ini makin spesial, Kvaratskhelia resmi menjadi pemain Georgia pertama dalam sejarah PSG.
Sang winger yang akan memakai nomor punggung 7 ini datang membawa ekspektasi besar, tak hanya sebagai talenta brilian, tetapi juga pembeda di lapangan. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi, menyebut Kvaratskhelia sebagai salah satu pemain paling berbakat di dunia sepak bola saat ini. Dia pemain yang penuh keberanian, punya jiwa pejuang, dan cocok dengan ambisi besar kami, ujarnya penuh keyakinan. Tak kalah bersemangat, Kvaratskhelia mengungkapkan rasa bangganya. Ini mimpi yang jadi nyata. Saya siap mengenakan seragam PSG dan memberikan segalanya untuk klub ini. Bahkan, debutnya bisa langsung dinanti minggu depan saat PSG menghadapi Manchester City di Liga Champions. Ronaldo Kuateh, dari Liga Utama Thailand ke Divisi 2. Ronaldo Kuateh, penyerang muda berbakat timnas Indonesia, kini memulai babak baru dalam karirnya. Baru setengah musim bersama Muangthong United, Ronaldo resmi dipinjamkan ke klub Divisi 2 Thailand, Mahasaraham SBT FC. Di usianya yang baru 20 tahun, Ronaldo belum mendapatkan banyak kesempatan unjuk gigi di Muangthong. Tercatat, ia hanya tampil 2 kali musim ini dengan total 115 menit bermain, 25 menit saat laga imbang melawan Khon Kaen United, dan bermain penuh 90 menit kala Muangthong tersingkir dari Thai League Cup. Mahasaraham SBT FC yang kini sedang bersaing di papan atas Thai League 2, dan mengincar promosi ke kasta tertinggi, menjadi panggung baru bagi Ronaldo. Klub ini sedang dalam performa impresif, berada di zona playoff dengan 34 poin dari 19 laga. Akankah Mahasaraham jadi awal kebangkitan Ronaldo Kuateh? Perjalanan ini adalah momen penting yang menentukan masa depan sang Ronaldo-nya Indonesia. Matthew Baker resmi tinggalkan timnas U20. Matthew Baker, bek muda berbakat Melbourne City U18, baru saja membuat keputusan mengejutkan. Pemain 15 tahun berdarah Indonesia ini, pamit dari pemusatan latihan timnas U20, hanya beberapa bulan jelang Piala Asia U20 2025 di Tiongkok. Dalam sebuah unggahan Instagram Story, Matthew mengucapkan terima kasih kepada pelatih Indra Syafri atas kesempatan emas yang diberikan. Namun ada satu kalimat yang bikin geger, karena konflik kepentingan, saya tidak dapat melanjutkan dengan timnas U20. Sebelumnya, Matthew Baker adalah pilar penting di skuad U17, dan kini ia memastikan akan kembali memperkuat tim asuhan Nova Arianto, untuk Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Semoga sukses untuk timnas U20 di Piala Asia. Berjuanglah untuk tiket ke Piala Dunia U20. Tulis Matthew, yang tampaknya memilih fokus untuk bersinar bersama timnas U17.